Kita beralih ke berita selanjutnya. Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun agenda Rapimnas itu akan membahas sejumlah hal strategis. Salah satunya berkaitan dengan persiapan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden 2019. Untuk mengetahui jalannya Rapimnas Partai Golkar hari ini, kita akan bergabung bersama reporter Aditya Warman serta juru kamera Rangga Samudra. Ya, Adit, bagaimana agenda Rapimnas dari Partai Golkar hari ini di sana? Baik, Popi dan juga pemirsa, memasuki hari kedua rapat pimpinan nasional ataupun Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini dibuka dengan pemaparan yang langsung diberikan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Tadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian tengah, Popi dan juga pemirsa, Jenderal TNI Gatot Nurmantio memaparkan sebuah tema besar yang menjadi salah satu nilai urgensi yang dikatakan menjadi sangat penting tidak hanya bagi institusi Partai Golkar, namun juga seluruh bangsa Indonesia, dengan tema memahami ancaman, menyadari jati modal mewujudkan Indonesia menjadi bangsa pemenang. Tadi Jenderal TNI Gatot Nurmantio mendapatkan apresiasi dan juga aplaus yang cukup baik begitu dari kader Partai Golkar, tidak hanya pimpinan pusat namun juga pimpinan daerah dari ke-34 provinsi di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Popi, ini menjadi nilai yang sangat penting tidak hanya bagi Partai Golkar namun juga institusi TNI yang menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Sejumlah isu terkait masalah pemecahan bangsa ini dan juga mencoba menumpangi begitu kepentingan politik dan juga atas kepentingan persatuan Republik Indonesia ini menjadi ancaman bersama tidak hanya bangsa Indonesia, tidak hanya institusi TNI saja dan juga Partai Golkar. Ini menjadi concern bersama rakyat Indonesia. Selain itu juga tadi Gatot Nurmantio menitipkan pesan kepada Partai Golkar sebagai salah satu partai rakyat untuk memberikan kontribusi pemikiran yang lebih banyak dengan mengirimkan para pemimpinan dan juga wakil-wakil rakyatnya untuk melahirkan solusi-solusi untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Ini juga sesuai dan terkait dengan tema dari Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini yang mengambil merajut persatuan, memperkokoh jati diri Partai Golkar sebagai pengamal dan juga pengawal Pancasila. Rapimnas hari kedua ini dihadiri sebanyak 640 kader, termasuk pengurus pusat dan juga pengurus daerah dari ke-34 provinsi. Acara selanjutnya, Popi, nanti rencananya sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, pembukaan secara resmi Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini akan dilaksanakan. Popi. Ya, Adit, lalu bagaimana evaluasi dari Partai Golkar sendiri dari hasil pilkada serentak yang nantinya mungkin akan menjadi acuan atau pertimbangan untuk menuju pemilu legislatif? Baik, Popi dan juga pemirsa, tentunya Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini menjadi titik penting bagi para pengurus Partai Golkar untuk melahirkan strategi selanjutnya. Mempelajari dari pilkada tahun 2017 ini sebanyak 58% kemenangan Partai Golkar ini diklaim menjadi salah satu pencapaian yang cukup baik dan target ini akan ditambahkan nantinya Partai Golkar menargetkan di atas 60% kemenangan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah hadir bersama kami di sini Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid, terima kasih atas waktunya bersama tim Berita Satu sini, Pak. 60% target pilkada, pileg dan maksudnya pilkada tahun 2018 mendatang ini, strategi apa dari evaluasi pilkada tahun 2017 ini yang nantinya akan dibahas di dalam Rapimnas Partai Golkar? Jadi Rapimnas Partai Golkar ini sangat strategis karena antara lain kita akan membahas persiapan secara awal daripada Partai Golkar menyongsong kompetisi politik tahun 2019, Pileg dan Pilpres, sekaligus mengevaluasi daripada pelaksanaan Pilkada 2017 serentak dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2018. Memang Ketua Umum Partai Golkar Pak Setia Novanto telah mentargetkan 60% Pilkada serentak 2017 maupun 2018. Strategi tidak lain bahwa kita akan mengevaluasi pelaksanaan konsolidasi organisasi, konsolidasi kaderisasi dan konsolidasi program. Karena tiga konsolidasi ini sangat menentukan daripada capaian-capaian target yang telah ditetapkan. Dan Alhamdulillah 2017 sebetulnya kita mencapai target 58% dari 60%. Ini pertanda bahwa konsolidasi organisasi, kaderisasi maupun program telah berjalan dengan baik. Namun demikian tetap kita harus mengalukan evaluasi untuk mengatur langkah-langkah taktik dan strategis menghadapi Pilkada 2018 yang akan datang.
Pak Nurdin ini terkait masalah tadi juga pemaparan dari Jenderal TNI Gatot Nurmantio bahwasanya isu SARA ini menjadi salah satu tunggangan politik. Nah, ada langkah konkret yang nantinya mungkin akan dibicarakan dalam Rapimnas oleh Partai Golkar untuk menentukan strategi selanjutnya guna menghadapi tahun politik tahun 2018 dan tahun 2019 mendatang. Ya, Partai Golkar yang sejak didirikannya itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menjadi pengawal dan pembela serta pengamal daripada Pancasila, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Golkar akan tampil sebagai garda terdepan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa isu-isu tentang SARA, isu tentang agama adalah telah terpayungi dalam Pancasila. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengembangkan berbagai isu yang bisa menciptakan perpecahan di kalangan bangsa, di kalangan anak bangsa, karena ini akan merugikan untuk lebih tegaknya daripada NKRI. Oleh karena itu Partai Golkar tidak akan henti-hentinya melakukan pencerahan kepada masyarakat tentang perlunya persatuan terus-menerus, nilai-nilai kebersamaan, kegotong royong, kekeluargaan, budi pekerti daripada seluruh anak bangsa harus tetap kita tegakkan dalam mengamalkan daripada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Pak Nurdin Halid atas waktunya bersama kami di sini. Selamat bertugas kembali. Semoga Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini berjalan dengan sukses ya Pak ya. Terima kasih Pak Nurdin. Ya, Popi, itulah wawancara singkat saya dengan Ketua Umum DPP, maksud kami Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid terkait masalah nantinya strategi apa yang akan diambil guna menciptakan strategi pemenangan untuk menghadapi tahun politik tahun 2018 dan juga tahun 2019 mendatang. Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Popi Zaidra. Pemirsa, rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang diadakan Partai Golkar di Balikpapan membahas berbagai hal, khususnya kesiapan dalam pemilu 2019. Dalam Rapimnas itu akan membahas pembentukan Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar saat pemilu. Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan Rapimnas merupakan momen yang tepat untuk Golkar berbenah agar lebih baik di puncak pemilu 2019 nanti. Terkait adanya masalah internal di Partai Golkar dimulai dari anggota bahkan petingginya agar diselesaikan dan diperbaiki khususnya terkait citra Partai Golkar ini. Paling tidak ada gunakanlah momentum yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbarui sikap dan juga menetapkan strategi yang tepat dan kemudian memperbaiki kekurangan dan kelemahan-kelemahan partai dan termasuk juga memperbaiki bila mana ada hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap citra partai, maka itu juga perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya, dan inilah momen yang paling cocok. Anda menyaksikan News Update. Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang akan menggebuk bahkan menendang organisasi masyarakat atau ormas anti Pancasila dan ormas yang berhaluan komunis diapresiasi banyak pihak. Salah satunya adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung. Tindakan tegas Jokowi mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya dari Partai Golkar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung memuji tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo ini. Menurutnya, kehadiran ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara sudah seharusnya diberikan peringatan. Pernyataan gebuk dari Joko Widodo menurut Akbar Tanjung merupakan tindakan yang sangat tegas dan ia berharap agar ormas anti Pancasila sudah benar-benar hilang dari negara ini. Ya, kalau dalam konteks Pancasila saya kira kita semua sepakat, setuju. Cuma memang baru pertama ini saya dengar juga Pak Jokowi itu menyebut gebuk gitu ya. Tapi berarti kan beliau juga menganggap sangat serius toh. Karena beliau menganggap juga sangat serius, maka tentu saja kita juga harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau, komitmen beliau untuk mengambil tindakan yang tidak ragu-ragu. Ambillah, katakan kalau istilah beliau gebuk, atau berikan tindakan yang tidak ragu-ragu dan tegas terhadap mereka-mereka yang membawa pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan konstitusi, tidak sejalan dengan Pancasila, dan juga mereka-mereka
yang dalam kiprahnya di masyarakat memperlihatkan bahwa mereka tidak komitmen terhadap Pancasila dan konstitusi. Maka saya pikir beralasan terhadap sikap beliau yang dinyatakan secara tegas tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus politisi senior Golkar Luhut Panjaitan menilai Rapimnas Partai Golkar 2017 baik untuk meningkatkan soliditas para kader Golkar. Konsolidasi ini dirasa penting mengingat target Partai Golkar pada Pilkada 2018 mendatang berada di atas 60%. Rapimnas Partai Golkar diawali dengan pengarahan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, arahan yang diberikan terkait kondisi kebangsaan Indonesia dan bagaimana Partai Golkar akan membantu kinerja program-program pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan tema Rapimnas, yaitu merajut persatuan, memperkokoh jati diri Partai Golkar sebagai pengaman dan pengamal Pancasila. Luhut menambahkan, Rapimnas kedua Partai Golkar ini juga akan semakin mensolidkan Partai Golkar ke depannya. Saya pikir tadi Pak Ketua Umum, Pak Novanto, atau Golkar membuat ini untuk melakukan konsolidasi Golkar, saya kira satu hal yang bagus. Ini sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada. Kemarin pilkada tahun 2017 ini kan dapat 58%, satu prestasi luar biasa terbaik. Nah, saya lihat Golkar ingin melakukan konsolidasi, membangun kekompakan, membangun persatuan kesatuan untuk membuat Golkar ini lebih bagus lagi, siap menghadapi 2018 dan juga. Partai Golkar akan membahas sejumlah persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang berlangsung mulai hari ini. Ya, hingga Selasa di Balikpapan, Kalimantan Timur, diantaranya adalah membentuk badan pemenangan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah dan proses rekrutmen bakal calon legislatif. Ketua penyelenggara Rapimnas Golkar Nurdin Halid mengatakan rekrutmen dilakukan lebih dini sebelum tahapan Komisi Pemilihan Umum KPU dimulai untuk mencapai sejumlah target politik. Bakal calon legislatif diinstruksikan terus mensosialisasikan 3 hal, yakni sosialisasi program partai, sosialisasi bakal calon legislatif, dan sosialisasi calon presiden. Di samping membahas persiapan Pileg dan Pilpres 2019, Rapimnas juga akan membahas persiapan Pilkada serentak 2018 dan sejumlah persoalan bangsa. Saudara sekalian semua tahu, tentu kita akan mengeluarkan pernyataan politik berkaitan dengan situasi bangsa terkini dan beberapa peraturan organisasi yang perlu disosialisasikan maupun diputuskan dalam Rapimnas ini. Itulah kemudian Rapimnas ini sangat strategis dibanding dengan Rapimnas sebelumnya karena berkaitan dengan sikap Golkar terhadap situasi bangsa, berkaitan dengan sikap Partai Golkar, persiapan Partai Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres termasuk Pilkada 2018 yang akan datang. Kami mendapatkan informasi rapat pimpinan nasional Partai Golkar mengagendakan pembahasan persiapan pemilu tahun 2019 dan juga pembahasan mengenai persiapan pilkada serentak tahun 2018 serta pemenangan Pilpres tahun 2019 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Partai Golkar yaitu Nurdin Halid di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Nurdin, pembahasan persiapan pemilu tahun 2019 Partai Golkar akan membentuk badan pemenangan pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten atau kota. Partai Golkar akan melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu tahun 2019 mendatang. Nurdin menjelaskan proses rekrutmen tersebut dimulai dari sosialisasi kategori caleg berkualitas sesuai apresiasi atau aspirasi masyarakat dan juga dijaring melalui mekanisme survei.
Para bakal caleg yang namanya masuk ke dalam bursa penjaringan nantinya wajib menyosialisasikan program-program partai pada saat dirinya melakukan kegiatan di masyarakat untuk meningkatkan popularitas. Untuk calon presiden, Partai Golkar melalui Rapimnas di Jakarta pada November 2016 yang lalu telah memutuskan mengusung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2019 mendatang. Di depan ini saudara sekalian, sebelah kiri adalah saudara Nurdin Halid, ketua dalam Rapimnas ini. Saya kira pembukaan rapat pimpinan nasional kedua Partai Golkar akan dilakukan pada malam ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra dari Balikpapan. Adit, bagaimana persiapan menjelang pembukaan Rapimnas kedua Partai Golkar di sana, Adit? Eliza dan juga pemirsa, persiapan dari pembukaan rapat pimpinan nasional Partai Golkar ataupun Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 di Balikpapan, Kalimantan Timur ini memang masih terus berjalan. Panitia penyelenggara sampai saat ini masih terus menyiapkan mulai dari penataan sound, manajemen sound hingga penataan panggung yang nantinya akan digunakan oleh acara pembukaan yang akan dihadiri oleh sejumlah petinggi dari Partai Golkar. Kami dapat menginformasikan Eliza Hasan dan juga pemirsa, selain Ketua Umum Setia Novanto, kami mendapat informasi Menko Polhukam Wiranto dan juga Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri dikabarkan akan memberikan arahan dan juga membuka dari pembukaan Rapimnas tahun 2017 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur ini. Dan kami dapat informasikan nantinya para tokoh tersebut akan menyampaikan arahan dan juga membuka acara Rapimnas tahun 2017 ini dengan tema yang cukup menarik. Selain menyiapkan konsolidasi internal Partai Golkar, ini juga akan mempersiapkan dan membahas sejumlah isu terkini yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Eliza Hasan, selain itu informasi yang dapat kami sampaikan, walaupun acara pembukaan nantinya akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, acara nanti akan dilanjutkan dengan paripurna dengan agenda maksud kami mendengarkan saran dan juga nasihat dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan diakhiri oleh mendengarkan laporan dari perwakilan daerah ke-34 provinsi di Indonesia. Eliza. Adit, lalu apa tujuan dari konsolidasi internal Partai Golkar untuk menghadapi Pilkada 2018 mendatang, Adit? Eliza dan juga pemirsa, tentunya konsolidasi Partai Golkar ini merupakan salah satu agenda terpenting di dalam Rapimnas tahun 2017. Ini ada dua topik yang tentunya dapat kami jelaskan di sini. Yang pertama ialah nantinya Partai Golkar di dalam Rapimnas ini akan mengevaluasi 1 tahun masa kinerja ataupun kinerja Ketua Umum yaitu Setia Novanto. Yang kedua ialah mengevaluasi hasil Pilkada tahun 2017 yang digunakan nanti untuk menentukan strategi selanjutnya guna menghadapi tahun politik tahun 2018 dan juga tahun 2019. Yang pertama, evaluasi Ketua Umum ataupun kinerja Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini dirasa cukup penting karena memang selain mendengarkan pendapat dari ke-34 provinsi, nantinya para pimpinan daerah ini juga akan menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah elektabilitas Partai Golkar yang dikabarkan menurun akibat Pilkada tahun 2017 yang lalu. Terlebih lagi kekalahan di DKI Jakarta ini cukup mempengaruhi suara khususnya di ibu kota DKI Jakarta dan juga di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Yang kedua mengenai penetapan strategi ataupun penetapan strategi untuk menghadapi tahun politik di mana pada tahun 2017 ini Partai Golkar menyentuh persentase kemenangan 58%. Ini cukup penting, Eliza Hasan, di mana 58% dianggap cukup tinggi di tahun 2017 ini. Namun target yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Setia Novanto di atas 60% ini harus digenjot dan juga ini perlunya konsolidasi tidak hanya di DKI Jakarta, tidak hanya di pimpinan pusat, namun juga di ke-34 provinsi di mana tahun 2018 mendatang Partai Golkar 60% menargetkan menang Pilkada. Tahun 2019
mendatang 30% Partai Golkar menargetkan menang di pemilihan legislatif dan juga menang untuk pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Nah, tahun 2019 ini Partai Golkar yang sudah menentukan pilihannya akan mengusung Joko Widodo. Ini akan menjadi salah satu pertarungan yang juga sangat penting di ibu kota DKI Jakarta dan juga di seluruh Indonesia, dan juga ini akan mengembalikan nama baik Partai Golkar sebagai salah satu partai yang berpengaruh di Republik Indonesia. Eliza Hasan. Baik, terima kasih Adit atas laporan Anda. Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini tentang Rapimnas Partai Golkar, kita bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra yang melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Adit, seperti apa persiapan yang dilakukan oleh DPP Golkar jelang pembukaan Rapimnas hari ini? Baik Andra dan juga pemirsa, Rapimnas ataupun Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2017 ini diselenggarakan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, mulai tanggal 21 hingga 23 Mei tahun 2017. Persiapan juga sudah dikatakan mencapai angka 80% meskipun pembukaan baru dilaksanakan esok hari, Andra, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Andra, yang cukup menarik pada Rapimnas kali ini merupakan salah satu Rapimnas yang memiliki nilai strategis yang cukup tinggi bagi Partai Golkar. Selain ini menjadi salah satu konsolidasi nasional pertama Partai Golkar, ini juga dapat dikatakan persiapan Partai Golkar menghadapi tahun politik tahun 2018 dan juga tahun 2019 mendatang. Andra, tema yang diambil dalam Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini yaitu merajut persatuan, memperkokoh jati diri Partai Golkar yang merupakan pengamal dan juga pengawal Pancasila. Ini dirasa cukup penting dan memiliki nilai urgensi yang cukup tinggi, Andra dan juga pemirsa, karena memang Partai Golkar melihat sejumlah isu yang beredar di masyarakat belakangan ini mulai mengganggu nilai-nilai persatuan dan juga kesatuan yang sudah mulai dirasakan mengancam NKRI dan juga mulai mengancam nilai-nilai Pancasila. Dan ini yang menjadi salah satu pembahasan cukup penting yang nantinya akan dibahas para pimpinan tertinggi Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain itu juga Rapimnas ini dihadiri sekitar 640 kader Partai Golkar, baik dari pimpinan pusat maupun kader Partai Golkar di daerah dari ke-34 provinsi di Indonesia. Walaupun demikian, Andra, hari ini Pra-Rapimnas telah dilaksanakan. Pra-Rapimnas ini menghadirkan salah satu senior ataupun dedengkotnya Partai Golkar, yaitu Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Luhut Binsar Panjaitan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi telah memberikan arahannya begitu guna memberikan contoh dan juga pemaparan terkait masalah pencapaian yang sudah diraih oleh pemerintah Indonesia sejauh ini dan juga sejauh mana peran dari Partai Golkar mendorong kemajuan dan juga menjaga kemajemukan Republik Indonesia. Di dalam penyampaiannya, Luhut Binsar Panjaitan tadi menitipkan pesan, walaupun Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung pemerintah, namun ini tidak menutup kemungkinan bagi sejumlah kader untuk memberikan masukan yang konstruktif, yang membangun bagi pemerintah. Dan juga selain itu, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Partai Golkar harus meningkatkan konsolidasi dan juga kesolidan internal partai guna mendorong kesatuan dan juga persatuan Republik Indonesia. Andra. Ya, Adit, selain informasi yang Anda sampaikan tadi, apa lagi mungkin isu dan agenda yang akan dibahas oleh Partai Golkar dalam Rapimnas ini? Baik Andra, selain yang saya jelaskan sebelumnya, tentunya yang akan dibahas di dalam Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini menjelang tahun politik 2018, lalu juga tahun 2019, ini nantinya Partai Golkar akan membentuk Badan Pemenangan Partai Golkar. Nah, Badan Pemenangan Partai Golkar ini nanti akan dibuat tidak hanya dari pusat saja, namun juga disebarkan ke 34 provinsi dengan strategi dari masing-masing provinsi dengan memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu yang cukup menarik nantinya dalam Rakernas atau
ataupun Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 ini akan dibahas mengenai proses rekrutmen dari calon legislatif yang nantinya mulai diperhitungkan ataupun mulai masuk tahun 2018, di mana Partai Golkar pada tahun lalu memenangkan sebanyak 30% dan ini menargetkan 60% di tahun 2018. Ini menjadi salah satu pembahasan yang tidak kalah pentingnya begitu, Andra, yang ini disampaikan Nurdin Halid tadi juga sebagai salah satu ketua penyelenggara dan juga Setia Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut ialah cuplikan pernyataan dari ketua umum Partai Golkar Setia Novanto. Ini kan dalam Rapimnas ini ada 3 hal nanti. Yang pertama tentu akan kita merekomendasikan daripada DPD 1 hal-hal berkaitan dengan evaluasi kepengurusan untuk bisa menuju program-program ke depan. Dan yang kedua tentu akan kita lakukan evaluasi strategi dengan kita sudah bisa memenangkan 58%, bagaimana strategi yang akan diusulkan oleh DPD 1 supaya bisa di 2018 ini bisa 60%. Dan yang ketiga adalah program-program strategi untuk memenangkan daripada presiden dan juga legislatif di 2019. Sehingga strategi ini tentu harus kita bicarakan bersama dengan seluruh DPD 1 seluruh Indonesia. Baik Andra, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dari Rapimnas Partai Golkar langsung dari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kami akan terus mengupdate informasi dari sini untuk Anda Berita 1 TV. Baik, terima kasih Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra yang melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.